Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Said untuk melakukan sebuah praktikum yang berjudul Uji Sederhana Asam Basa Menggunakan Indikator Phenolphthalein. Ini adalah tugas dari instruktur kami yang bernama Muhammad Turlasna MPD. Baiklah teman-teman semuanya, untuk indikator KD-nya bisa langsung dilihat di sini ya. Tentunya untuk menganalisis sifat larutan asam basa. Jadi untuk tujuannya kita langsung saja mengetahui reaksi larutan asam yaitu larutan HCl dan larutan basa yaitu NaOH dengan indikator phenolphthalein. Lalu yang kedua mengamati perbedaan perubahan warna pada larutan asam basa dan yang ketiga mengembangkan keterampilan praktikum dalam menggunakan alat ukur laboratorium khususnya virtual lab ini dengan menggunakan Iridium Chemistry Lab. Baiklah, kita langsung saja menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya yang pertama, dua labu ukur 50 ml. Di sini untuk mengambil labu ukurnya, graduated cylinder, ini labu ukur 50 ml. Oke, ini yang pertama, ambil lagi satu. Satu lagi. Oke, bagus. Yang berikutnya adalah satu labu ukur 10 ml. Graduated cylinder 10 ml. Oke, sudah lengkap. Dan satu lagi, satu pipet tetes. Oke, ini pipetnya. Oke, dari alatnya sudah lengkap. Sekarang mari kita menuju bahan. Larutan asam HCl 1 mol. Kita ambil di strong acids. Kita buka. 10 mHCl. Nah, ini 1 mol. Oke. Oh, maaf. Ini lebihan satu ya, jadi kita hapus satunya. Sudah ada larutan asam HCl 1 mol. Berikutnya adalah larutan basa NaOH 1 mol. Strong acid ini asam, basanya di strong basis ini. Ini dia, 1 mNaOH. Saya double klik. Oke, sekarang udah lengkap. Oh, masih ada satu lagi, indikator phenolphthalein. Indikatornya, oke, ada di bawah di sini. Phenolphthalein. Nah, karena udah lengkap semuanya, mari kita masuk ke dalam langkah-langkah kegiatan praktikum. Yang pertama adalah kita ambil labu ukur yang pertama, terus kita beri nama tabung 1. Kita bisa klik kanan, lalu rename. Namanya menjadi tabung 1. Oke. Yang kedua, langkah yang kedua, ambil lampu ukur 50 ml yang ini, lalu beri nama lagi tabung 2. Oh, harus diklik dulu. Klik kanan, rename. Yang ini adalah tabung 2. Oke. Terus yang ketiga, oh, bisa langsung. Masukkan 10 ml larutan asam HCl 1 mol. Ini dia. Bagaimana cara memasukkannya? Ini kita geser saja, terus menuju tabung 1. Kita dekatkan, lepas. Nah, ini sudah muncul. Caranya adalah kita transfer amount. Di sini paling bawah. Berapa yang diminta? Cuma 10. 10. Terus kita tuangkan. Sudah? Setelah selesai, kita kembalikan saja asamnya. Lalu, langkah yang keempat, masukkan 10 ml larutan basa NaOH ke dalam tabung 2. Kita dekatkan lagi. Ketikkan di paling bawah sini transfer amount ini. 10 lagi. Lalu klik pour, tuangkan. Nah, udah ya. Kita tarik lagi, kembalikan. Dua macam ini sudah mengandung, ya tabung 1 sudah ada larutan asam HCl dan pada tabung 2 sudah ada larutan basa NaOH.
Sekarang kita mengikuti langkah yang kelima, yaitu tambahkan 3-5 tetes indikator phenolphthalein atau 0,20 ml masing-masing tabung. Nah, supaya bisa meneteskannya, pertama kita ambil dulu ini labu ukur yang belum kita gunakan, yang 10 ml di sini. Kita tuangkan phenolphthaleinnya ke dalam sini. Maaf, ini dia. Taruh. Berapa yang perlu kita masukkan ke dalam sini? Oke, karena 10 ml kita masukkan aja ya. 10. Lalu kita klik pour, tuang. Wow, penuh sekali. Kita kembalikan lagi. Nah, dari labu ukur 10 ml ini kita ambil disposable pipette atau pipet tetesnya ini. Ini kita ambil untuk memberikan tetesan-tetesannya. Berapa yang perlu diambil? 0,20 ml. 0, kita pakai titik ya di sini. 20. Withdraw kita ambil. Oke. Sekarang kita teteskan ke tabung pertama dulu. Oh, ini dilepas dulu. Taruh ke tabung pertama. Kita tuangkan semuanya. 0,20. Kalau koma di Inggris itu titik ya. Jadi kita pakai titik tadi 0,20, klikkan pour. Nah, udah. Terus disposable pipette-nya kita ambil lagi kita ambil lagi indikator phenolphthalein-nya yang sudah kita tuangkan di sini. Disposable pipette-nya ngambil lagi 0,20 ml. Withdraw itu mengambil ya. Lalu kita masukkan lagi ke tabung yang kedua. Berapa yang dimasukkan? Jumlahnya adalah 0,20. Atau tadi berapa tetes? 3-5 tetes. Oke, kita pour, tuangkan. Oke, disposable pipette-nya sudah selesai. Sekarang mari kita amati kedua tabung ini. Nah, langkah ke-6, amati perubahan warna pada kedua tabung dan catat hasil pengamatan. Tabung yang pertama yang berisi larutan asam atau larutan HCl 1 mol yang 10 ml tadi dicampur dengan 0,20 ml indikator phenolphthalein, warnanya tidak berubah ya, putih ini. Sedangkan pada larutan basa NaOH 10 ml pada tabung kedua ini, setelah diberi indikator phenolphthalein berupa 0,20 ml, ternyata terjadi perubahan warna. Ini bisa saya zoom nggak ya? Nah, merah muda ini ya. Ini putih, ini merah muda. Apa artinya teman-teman? Jadi pada tabung satu ini bersifat asam. Kita lihat pada pH meternya 0,01. Itu adalah sifat asam. Dan warnanya putih, artinya tidak berubah ya, sesuai warna larutan asam pada awalnya. Sedangkan pada tabung yang kedua, yang berubah warna jadi merah muda, kita lihat pH meternya. pH meternya tinggi sekali teman-teman. 13,99. Ini adalah penanda larutan basa yang kuat. Warnanya berubah jadi merah muda. Itu penanda basa, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.